Shalom, selamat pagi saudara-saudara semuanya yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada pagi ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas setiap anugerah-Mu, setiap berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dari perlindungan dari semalam hingga pagi ini Tuhan, sehingga kami boleh segera dengan nyenyak dan kembali bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melaksanakan setiap aktivitas kami. Terima kasih atas setiap anugerah kehidupan, nafas yang baru, cuaca yang cerah, dan semangat yang baru untuk hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat meresapi setiap dari apa yang Engkau firmankan dan dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi dan alat-Mu, pewarta sabda-Mu, pelaksana firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Roma 1 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa Rasul Paulus dalam kitab Roma mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah? Dan kenapa Injil ini ada hubungannya sama iman? Pertama-tama kita harus mengerti apa itu definisi iman. Iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah fondasi, iman adalah dasar, iman adalah alasan kenapa sih kita percaya sama Tuhan Yesus, kenapa sih kita percaya sama Injil, kenapa sih kita punya keyakinan sama Injil, kenapa kita mengikuti Tuhan Yesus, kenapa kita menjadi Kristen, kenapa kita dibaptis. Itulah iman dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu bersifat rohani. Jadi iman itu seperti yang Yesus katakan, berbahagialah kalian yang percaya walaupun tidak melihat. Amin. Jadi iman itu timbul dari rasa percaya. Kita percaya Tuhan Yesus hadir dalam diri kita. Kita percaya Roh Kudus melawat kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita, walaupun kita tidak bisa melihat, walaupun kita tidak bisa merasakan, tidak bisa meraba, tetapi kita percaya. Itulah iman. Jadi iman yang pertama adalah alasan atau pondasi. Kenapa sih kita mengikuti Tuhan? Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita beribadah, berdoa, baca Alkitab? Itu kenapa? Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Bukti bahwa walaupun kita tidak bisa melihat, tetapi kita tetap dekat sama Tuhan. Kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Itulah iman. Nah, kenapa Injil disangkut pautkan oleh iman sama Rasul Paulus? Dikatakan, sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Amin. Ini berarti apa? Bahwa di dalam Injil ada kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan, di mana kebenaran Tuhan ini?
datang dari iman kita, datang dari rasa percaya kita kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Injil Perjanjian Baru, bagaimana aku bisa percaya kalau aku tidak bisa mendengar? Bagaimana kalau aku tidak mendengar, kalau tidak ada yang memberitakan firman? Amin. Jadi saudara, Injil dan iman juga mempunyai hubungan satu sama lain. Mereka sama-sama dua kekuatan rohani. Yang pertama Injil, kekuatan rohani dari bacaan, dari Alkitab. Yang pertama iman. Iman adalah tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, rasa percaya kita kepada Tuhan, rasa istilahnya kita mengandalkan Tuhan, kita melekat kepada Bapa. Itu iman. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Amin. Jadi Injil ini berasal dari rasa percaya kita. Oh iya, Tuhan itu udah menembus dosa. Tuhan itu udah menyelamatkan manusia, mengalahkan maut. Makanya itu dituliskan Injil. Dan Injil inilah yang menuntun seseorang kepada iman. Karena di dalam Injil inilah ada kebenaran Tuhan, ada setiap perkataan-perkataan Tuhan, ada setiap nubuat-nubuat Tuhan, ada setiap kehendak atau keinginan hati daripada Tuhan. Makanya daripada itu, Injil juga menuntun orang-orang percaya itu kepada iman. Karena apa? Dikatakan dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Jadi iman atau kita percaya itu tidak bisa sekedar percaya, tetapi kita harus melakukan. Kita harus baca Alkitab, kita harus terus saat teduh berdoa, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan aktivitas semuanya itu hanya untuk Tuhan. Itulah perwujudan iman kita. Amin. Makanya ini dikatakan bertolak dari iman dan memimpin pada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar akan hidup oleh rasa percaya. Walaupun mereka nggak melihat, walaupun mereka tidak bisa meraba langsung siapa sih Yesus. Ada nggak yang bisa menyentuh Yesus sekarang? Nggak bisa. Yesus sudah di surga, saudara. Makanya ketika Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah datang. Dan itulah perjanjian para rasul. Roh Kudus inilah yang menggenapi perjanjian baru. Perjanjian-perjanjian yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata bahwa Aku akan memberikanmu penolong. Dan Roh Kuduslah inilah yang akan menjadi penolong kita. Yang menjadi batu penjuru kita, yang menjadi istilahnya jembatan antara kita kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah juga jembatan antara kita kepada Bapa. Amin. Dikatakan di ayat 16, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Kenapa dikatakan kekuatan Allah? Sebenarnya kekuatan Allah itu apa? Mukjizat, ya. Di dalam Injil ada mukjizat. Ada kata-kata motivasi. Ada kata-kata yang membangun. Nah, dari kata-kata yang membangun itulah Injil dikatakan sebagai kekuatan Allah. Karena pada dasarnya Injil dituliskan karena perintah Tuhan. Karena apa yang disampaikan Tuhan. Makanya itu tertulis dalam Injil. Dan dijelaskan di dalam ayat yang ke-17. Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman. Yang pertama di ayat 16. Kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Dan 17 dijelaskan kembali bahwa
Kekuatan Allah ini, Injil ini, yang juga akan menuntun orang percaya kepada iman, yang menuntun orang percaya untuk terus membangkitkan iman mereka. Makanya Injil atau sabda-sabda Allah itu tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita lalaikan, tidak bisa kita hanya mendengar lewat telinga kanan keluar telinga kiri, nggak bisa. Karena Injil itu kekuatan Allah. Kalau kita semua sampai melalaikan kekuatan Allah, kita nggak bisa dekat sama Allah. Kita nggak bisa sekedar percaya, oh Allah itu hebat, oh Allah itu bisa mengusir, oh Allah itu bisa menolong hidupku. Tetapi kalau kita minta pertolongan sama Tuhan, tapi kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan, contoh simpel, memberikan waktu kita kepada Tuhan lewat membaca firman, lewat berdoa saat teduh, menyanyikan lagu rohani, kita aja nggak ada waktu untuk itu. Bagaimana kita dekat dengan Allah? Justru iman itu walaupun dari kecil, dipupuknya itu pelan dan hasilnya seperti biji sawi. Walaupun biji itu biji yang paling kecil, tetapi ketika menjadi pohon, dia menjadi pohon yang sangat-sangat besar. Itu artinya apa? Iman juga melewati perkara-perkara yang lebih kecil terlebih dahulu. Semakin hari perkaranya semakin besar, semakin banyak. Itulah makanya jangan heran. Saya katakan mari, ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita percaya sama Yesus, semakin banyak pencobaan. Karena kedagingan dan setan itu tidak mau kalah dengan Allah kita. Tidak mau kalah dengan iman kita. Yesus aja di padang gurun selama berpuasa 40 hari. Dia aja sempat dicoba. Dia sempat dicobai, tetapi tidak berbuat dosa. Yesus yang tidak berbuat dosa aja dicobai, dan dia berhasil. Apalagi kita yang diangkat sebagai anak Allah. Kita pasti melewati setiap pencobaan-pencobaan. Dari pencobaan yang kecil, perkara yang kecil, sampai pencobaan yang lebih besar lagi. Itu untuk menguatkan iman kita. Iman kita yang awalnya kecil, dan digesek-gesek lagi, digergaji lagi, untuk membentuk iman yang lebih besar lagi. Itu tentu tidak mudah. Itu tentu tidak bisa melewati cara yang instan. Itu tentu akan melewati berbagai masalah-masalah kehidupan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari terakhir ini, saat-saat ini adalah masa yang sulit. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita, mempertahankan salib kita kepada Tuhan, mempertahankan rasa setia kita kepada Tuhan. Apakah kita masih mengikuti Yesus? Apakah kita masih mengandalkan Yesus? Atau justru kita mengandalkan ego kita? Atau justru kita mengandalkan kekuatan kita, keyakinan kita, kekayaan kita? Padahal di sini dikatakan Injil adalah kekuatan Allah, dan kita seharusnya pada hari-hari terakhir selalu mengandalkan Injil, selalu berpatokan pada Injil, berpatokan dari firman Allah. Karena Injil itu berisi dari firman yang keluar daripada mulut. Yesus pernah berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi setiap dari firman-firman Tuhan. Itulah juga makanan rohani. Firman-firman Tuhan ini dinyatakan dalam Injil. Makanya Injil bisa disebut kekuatan rohani yang membentuk iman daripada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang bertata di kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu Tuhan, atas segala renungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa telah mengingatkan kembali kami Tuhan akan Injil yang adalah kekuatan daripada firman-firman-Mu itu. Kekuatan daripada setiap dari yang Engkau sabdakan kepada kami Tuhan, Engkau firmankan kepada kami Tuhan. Biarlah melalui Injil ini, melalui Alkitab ini, setiap renungan-renungan yang kami dengar, biarlah semakin menguatkan iman kami Tuhan, menguatkan iman kami, menguatkan cahaya kami, menguatkan terang kami Tuhan, di tengah kegelapan dunia ini, di tengah masalah-masalah yang dialami dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakailah kami Tuhan menjadi saksi dan alat-Mu untuk menjadi fakta sabda-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.